diajarinnya nggak secara nyata gitu, karena ada kekuatan-kekuatan di luar itu juga. Ditalkin sama Abah Anom, gue percaya punya pengaruh supranatural lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat TKNN, hari ini saya lagi ada di studionya Cing Abdel. Orangnya mana? Ini dia. Ya. Assalamualaikum Cing. Waalaikumsalam Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah Cing. Sehat ya? Iya. Kok jadi saya yang diwawancarain ya? Udah kebiasaan kan tempatnya di sini, perasaan pengen nanya orang aja ya. Iya emang tuan rumahnya Cing Abdel sih. Iya. Cing makasih nih Cing, udah dimarin nih Cing. Iya. Nih mau nanya nih Cing, langsung aja nih Cing. Iya. Cing emang Iwan Tekian Cing? Nah yang disebut Iwan Tekian itu apa tuh? Iwan Tekian tuh orang yang pernah ditalkin zikir. Oh iya, kalau pernah ditalkin, gue tuh pernah ditalkin tahun 98 lah, 98 ya. Sama 2 kali malah gue talkin, karena gue bagian nganterin pasien-pasien untuk ditalkin. Jadi kalau ngikutin prosesinya, iya, berkali-kali. Ngikutin prosesnya berkali-kali. Berkali-kali prosesi talkin. Jadi kan waktu di Nabah, waktu di Nabah itu ada anak-anak yang kira-kira udah 2 bulan 3 bulan, baru diajak ke Suralaya untuk ditalkin. Gitu. Nah gue termasuk pasien yang dipercaya untuk nganterin pasien baru. Hebat juga. Jadi pertama kali sama Abah Anom, yang pertama kali ditalkin. Iya. Terus beberapa kali ada yang bukan sama Abah Anom. Siapa nama ininya ya? Yang orang Batak, orang Medan, tapi lama di situ. Akhirnya jadi bagian ini, bagian wali talkinnya Abah Anom saat itu udah jadi. Medan siapa ya? Itu Golib. Iya mungkin ya namanya lupa ya. Pokoknya bukan orang Sunda dah. Ya, bukan orang Sunda. Tapi dia jadi wakil talkinnya Abah Anom kalau Abah Anom gak ada. Kan nggak semua orang bisa nalkin kan? Iya benar. Iya nggak semua orang bisa nalkin. Nah Ustadz ini termasuk yang senior dan bisa mentalkin anak-anak Inabah gitu. Gitu. Jadi kalau ditalkinnya ya ikut prosesi berkali-kali. Tapi yang sengaja khusus buat gue itu sekali gitu. Dulu sama Abah Anom masih lumayan sehat lah waktu itu, masih bisa ngomong, masih 98-an itu masih bisa ngomong, masih nasihatin kita walaupun pakai bahasa Sunda ya. Apa itu Cing? Kagak ngerti dia ngomong bahasa Sunda apa, tapi kita yang ikut pada nangis gitu. Jadi saat-saat itu mungkin agak-agak ya kalau orang nggak ngikutin hadir di situ kayaknya kayak kisah ngarang-ngarang aja gitu ya, karena kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu, tapi dengan suaranya yang enak didengar gitu, bisa nyentuh ke hati gitu. Iya. Abis ditalkin dulu apa Cing yang di ini Cing, yang dirasain Cing? Nah ini permasalahan yang ada di Inabah ya, otokritik. Kita nggak tahu itu. Oke. Itu mau ngapain itu kita nggak tahu. Jadi cuma ditalkin aja. Iya ditalkin, dianterin, ditalkin itu maksudnya apa tuh kita? Dulu benar-benar gelap. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Justru gue baru tahu setelah gue keluar dari Inabah. Oh ini proses talkin. Ini ngajari talkin. Ini kagak tahu itu namanya talkin. Maksudnya ini talkin ini gunanya untuk ini. Ini artinya kita berbayat sama torikat ini. Inabah itu torikatnya Qadiriyah sama Naqsabandiyah. Qadiriyah kayak begini. Naqsabandi kayak begini. Kenapa harus ada zikir zahirnya, ada zikir khafinya. Nah itu baru gue dapat di pas keluar. Karena di dalam ya ikut aja, karena itu kan bukan pesantren kan. Si Inabah itu bukan pesantren gitu. Jadi memang agak sedikit kurang diberi pengetahuan apa gitu. Emang kudunya mah pas lagi awal langsung dikasih tahu Cing ya? Iya, kudunya harus dikasih tahu ini gunanya apa gitu. Setelah keluar kan baru tahu kenapa harus gerakannya la ilaha illallah. Itu kita baru tahu kenapa harus nyentak ke kiri. Ternyata kolbu itu adanya 2 jari di bawah susu kiri gitu. Kenapa lahnya harus ke atas? Ya gitu-gituannya tuh agak kurang saat itu. Jadi memang pasien-pasien yang pengen belajar sendiri aja yang akhirnya mencari tahu gitu. Nanya gitu. Ini apaan sih? Karena memang tidak ada pelajaran saat itu. Jadi begitu kalau ada yang bilang lo ikhwan ya dia. Ya gue nggak tahu juga. Kalau memang syaratnya Ikhwan adalah pernah ditalkin ya gue Ikhwan. Tapi kalau syaratnya mempelajari si TKN ya gue bukan gitu. Gitu. Makanya Ikhwan ini kalau memang sekedar ditalkin ya. Iya. Gue termasuk Ikhwan gitu. Gitu Ustaz.
Alhamdulillah gitu. Itu masih ingat gak Cing dulu pas lagi awal mau talkin tuh? Berarti orang yang di Inaba tuh nggak langsung ditalkin ya? Enggak. Berapa bulan dulu iya, gitu? Harus ada 2 atau 3 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan di situ baru ada rombongan talkin tuh. Biasa kita subuh di masjid. Iya. Setelah itu baru proses talkinnya gitu. Itu nggak di ini anjing, nggak dikasih tahu tuh pas sebelum ditalkin tuh, nih nanti kamu ngamalin zikir. Berarti selama 2 bulan nggak zikir sama zikir sekali? Dong. Tetap zikir. Oh, tetap zikir juga. Makanya begitu masuk ke sana ya udah harus zikir. Dan mungkin zikirnya lebih banyak daripada di masjid kali. Karena kerjaan kita ya zikir doang, sholat sama zikir di dalam situ, nggak ada ngapa-ngapain lagi. Sholat, zikir, makan, tidur, sholat, zikir, makan, tidur, udah. Itu aja. Jadi mungkin secara kuantitas kita yang di Nabah itu lebih banyak dibanding yang di luar. Cuma secara kualitas kita nggak tahu ini gunanya apa ya gitu. Iya. Gitu. Banyak karena kalau kita belum serak anak baru nih digebugin sama anak-anak baru, anak-anak di situ juga pasien itu lo berarti zikirnya nggak bener lo. Gitu. Jadi datang tuh 2 minggu lo belum serak. Karena begitu kita zikir zohir belum serak. Karena begitu kita zikir zohir itu harus kencang sekencang-kencangnya. Dulu dikasih taunya begitu, kudu kencang sekencang-kencangnya. Atau itu memang jadi budaya di dalam Inaba doang atau gimana ya? Nggak diajarin juga gitu. Jadi salah satu untuk lo mecahin kan setiap benda itu ada alat pembersihnya. Nah, alat pembersih hati itu adalah zikir. Gitu. Iya. Jadi kita sekencang-kencangnya menghujamkan zikir itu ke kolbu kita supaya kolbu kita itu bisa bersih. Itu ininya alasannya kenapa harus kencang gitu. Harus ada filosofinya juga. Iya. Dan dibilang kalau lidah lo belum bisa berzikir, gimana hati bisa berzikir? Sebenarnya masuk akal gitu ininya. Tapi sayangnya nggak dikasih tahu gitu. Nyari sendiri kalau ada. Karena gue nanya-nanya sama kan, jadi kalau di situ tuh setiap waktu sholat datang tuh imam dari luar. Yang memang tugasnya jadi imam di situ. Mimpin zikir, mimpin ritualnya lah, tawasul segala macam. Setiap Kamis habis asar khotaman kita. Kita khotaman. Nah itu dari luar memang yang ini. Nah kalau ada waktu kesempatan ngobrol, nah gue ngobrol tuh ini maksudnya apa, ini maksudnya baru apa. Baru dijelasin. Tentunya dengan keterbatasan yang datang juga kan nggak tahu nih. Iya benar. Yang datang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan di KTP-nya pekerjaan imam. Karena datang pas sholat doang. Habis itu keluar karena nggak boleh ada orang. Pekerjaan. Iya. Nggak boleh ada orang luar di situ. Di si Inabah ini kita. Jadi orangnya itu aja tuh. Itu aja kita nggak pernah ketemu sama dunia luar. Itu satu angkatan berapa dulu, Cing? Di tempat gue tuh Inaba 15 mungkin sekitar 60 sampai 80 dah. 60 80. Banyak. Untuk banyak juga ya. Rumah sebesar itu banyak banget. Penuhan lah ya, bisa penuhan. Mami itu ininya tuh. Kepala asramanya Mami kita manggilnya. Terakhir gue lagi nge-MC di mana gitu, ada anaknya Mami yang ngenalin. Iya. Terus teleponan sama Mami. Masih ingat. Alhamdulillah masih ingat. Bahkan selesai rehab gue datang ke sana nggak boleh masuk. Oh gitu. Memang itu steril. Iya, benar-benar steril. Steril gitu. Jadi udah selesai rehab nih. Udah kayak orang kena Covid ya, gak boleh Iya. Jadi datang ke situ nih, mau main, ketemu ini, mau ngeliat dalam gimana, ketemu anak-anak yang lama, nggak boleh masuk, tetap di luar aja. Itu yang sembuh berapa ini, Cing? Berapa lama, Cing? Sekali sembuh tuh, borongan gitu sekali sembuh berapa? Kan itu berdasarkan ini aja kan, makanya harusnya ada ini ya, ada standar secara medis berapa lama lo nggak pakai lagi. Sebenarnya kan kalau narkoba itu kalau hitungan medisnya ya, 2 minggu aja udah nggak pakai, itu secara medis lo negatif udah negatif nih di urin udah negatif 2 minggu nggak pakai gitu. Tapi kan ada kerusakan
hati, kerusakan jantung atau darah tinggi itu sebenarnya harus diperiksa gitu. Harusnya dikomben Cing ya? Iya harusnya dikomben. Ada medisnya, jadi holistik lah ininya. Benar holistik. Penanganannya jadi tuh secara medisnya juga, ini secara penanganan spiritualnya juga gitu. Iya, karena pada dasarnya orang yang narkoba itu kalau kita konsul ke dokter dikasihnya dokter jiwa karena jiwanya yang rusak. Jiwanya yang rusak. Itu harus diperbaiki, tapi medisnya juga harus dibenerin. Benar Inabah melakukan itu karena untuk asupan jiwa. Asupan jiwa kita ya. Dengan agama-agama yang lain dengan metodenya yang sendiri-sendiri. Nah, di Inabah dengan metode zikir, jiwa kita yang kosong itu bisa keisi. Kalau sebenarnya jiwa rusak tuh pas sebelum pas lagi make narkoba. Pas lagi make dong. Pas lagi make jiwa kita kan rusak, kita jadi pembohong, kita jadi durhaka, kita jadi nggak peduli sama lingkungan, kita jadi curang, kita jadi maksiat gitu. Itu kan jiwa. Itu kan jiwa yang rusak jiwa. Rumah sakit banyak kan fisik ya. Nah, tapi udah banyak juga sekarang yang melakukan secara holistik gitu. Walaupun ininya bukan pendekatannya agama, pendekatannya psikologi, dikasih masukan yang pengembangan jiwanya seperti apa. Sebenarnya juga kita ada kalau mau melakukan itu gitu. Tapi kalau buat di Jakarta nih Cing, misalnya ada Inabah nih Cing, kemudian yang dikomben sama medis gitu ya, secara holistik lah gitu. Penting nggak tuh Cing kira-kira? Penting lah, penting. Belum ada Cing kayaknya. Iya, karena ada yang mungkin ya waktu zaman gue itu mungkin ada yang rehab yang secara medisnya aja ditanganin gitu. Bisa lo nggak pakai tapi jiwanya nggak keisi. Gitu. Ada yang jiwanya doang tapi secara medis begitu keluar sakit ternyata setelah berhenti fisiknya ada yang setelah berhenti kan harus diperiksa nih semua nih. Gitu. Ada penyakit gak yang tertinggal gara-gara lo pakai gitu. Nah, itu sebenarnya kalau di combine bagus gitu. Setelah itu ada lagi tahapnya aftercare namanya. Setelah selesai direhab dianggap secara kualitas sudah cukup, harusnya aftercare-nya ada. Nah, majelis-majelis ini yang jadi aftercare buat Inabah seharusnya. Sayangnya nggak terinformasi. Udah gua juga nggak tahu. Oh, ternyata di Jakarta ada ya. Gitu. Mau sendiri malu. Iya bener. Kita ke masjid nih, selesai sholat fardu. Iya. Itu malu. Kita zikir tuh malu karena nggak ada temennya. Kan kita zikir kencang. Iya, zikir kencang. Teriak-teriak nih orang. Minimal 33 kali. Iya. Minimal 33 kali kan kalau lagi enak kan kita terus. Dulu nggak dikasih tahu Cing kalau di tempat umum nggak usah terlalu kenceng gitu. Nggak ada. Karena nggak ada edukasinya. Nggak ada edukasinya. Gitu. Jadi begitu kalau gue ya awal-awal begitu keluar nih. Mau sholat jadi lebih baik gue di rumah aja dah supaya gue bisa zikir. Kalau di situ gue malu sendirian. Nggak ada tuh orang yang ini orang kenapa lagi? Karena udah kan kita gerak-gerakin kepala. Yang mengerti ya orang yang iwan. Yang ngamalin benar. Yang nggak ngerti ini orang kenapa sih gitu. Nah marketingnya, kampanyenya dari tasawuf ini kurang itu. Jadi ngelihat orang nih, wah ikut tasawuf aneh deh. Kau kayak begitu. Ini beda nih nggak ada kayak orang-orang banyak kan gitu. Ya. Jadi harusnya edukasi di situ ya Cing ya. Iya ada edukasi di situ. Atau kasih tahu tempat yang ini kalau lo mau kayak gini lo bisa sholatnya di sini. Iya, pusat tempatnya ya. Kita nyari sendiri gitu. Iya. Kita jemput bola nih kayak podcast ini kan juga bagus akhirnya tasawufnya yang jemput bola gitu. Bahwa ini ada kok jalan sebuah thariqat. Iya. Yang kalau lo kenal nggak aneh lah. Iya benar Cing. Ini kalau orang nggak kenal thariqat yang apaan sih ini orang? Gitu. Lain sendiri kan? Iya. Lain sendiri, wiridnya juga lain sendiri kan? Iya. Menuju zikirnya kita harus tawasul ke beberapa syekh kita, mursyid kita. Kan itu nggak dilakukan di tempat yang lain, di umum. Kalau kita mau melakukan itu, sekarang aja juga akhirnya lupa karena nggak ada tempat. Baru tadi nih sebelum mulai ini tawasul, gue inget nih Abdul Qadir Jalani, Syekh Baghdadi,
terus ada Mbak Banom, Sohibul Wafa, terus ada yang di Kalimantan Abdul apa gitu. Nah sama Totip Syambas. Ya, karena nggak ada tempat dulu. Tapi kangen cing. Iya, karena apa ya? Proses menemukan kenikmatannya itu gue dapetin di Inaba. Setelah putus asa, aduh udah nggak ada lagi gue kerjain apa dah. Akhirnya cari tahu nih, ini apa sih, kenapa sih kayak begini gitu. Iya. Kenapa sih kayak begini, dan akhirnya dijalankan. Oh ya, emang kita butuh zikir, butuh ini segala macam, walaupun alasannya itu nggak tahu Abdul Qadir Jalani itu siapa. Iya. Siapa Totip Syambas siapa? Junaidi Al-Baghdadi, nggak tahu itu siapa. Iya. Ternyata itu pentolan dari Qadiriyah sama Naksabandi. Iya benar. Di TKN digabungin. Jadi ya memang mungkin karena gue mencari tahu, jadi akhirnya bisa dapetin ya, karena mengerti apa yang gue lakuin ini adalah untuk dapetin ini gitu. Iya. Tapi masih kontak-kontak sih sama teman-teman yang dulu. Enggak, karena kalau jangkis sama jangkis jangan kontak dah. Oh, walaupun mantan gitu nggak usah udah. Nggak boleh cing. Nggak usah, mendingan nggak usah, karena gue selalu bilang nih, kalau ada orang penakut sama orang penakut berani ketemu nih, jadi berani lewat kuburan. Iya. Kalau ada mantan jangkis ketemu mantan jangkis, lamaan dikit make bareng. Oh. Gitu. Bahaya cing ya. Bahaya, udah nggak usah lah mendingan. Masih banyak teman yang lain. Iya, gitu. Iya benar. Jaga aja kadang-kadang, bukan karena apa, karena gue tuh ngerasa ya gue belum segitu kuatnya untuk menolak kalau terjadi ajakan-ajakan. Iya. Tadi yang disebut sembuh itu berarti kalau di Inabah itu sekedar berhenti make aja gitu cing. Iya, berhenti make. Suruh balik gitu. Iya. Yang balik lagi ada nggak cing? Banyak, ada yang disebutnya S1, S2, S3 tuh banyak di situ. Udah keluar terus dimasukin lagi sama orang tuanya. Baru 2 minggu keluar pakai lagi, dimasukin lagi. Itu S2 tuh? S2 itu hitungannya. Ada yang minta nambah, gua termasuk yang minta nambah. Apa itu cing minta nambah? Karena dapat enaknya di situ. Enak, ya? Lah orang hidup bangun pagi punya rokok, gudang garam filter 2 batang ya udah perasaan bahagia. Nggak perlu mikir yang lain-lain, kan kita terkukung tuh. Kehidupan kita di situ, jadi otomatis mindset kita tuh bahagia itu ya kecil gitu. Punya rokok 2 batang pagi hari udah sesuatu kemewahan gitu. Nggak mikirin yang lain-lain. Iya. Nggak tahu juga bokap nyokap gue banting tulang untuk bayarnya. Ya kita di sana tinggal nikmatin gitu. Jadi nambah ada kenikmatan, mungkin zikirnya udah bener mungkin ya. Mungkin zikirnya udah bener setelah ditalkin, mungkin secara diajarinnya nggak secara nyata gitu. Karena ada kekuatan-kekuatan di luar itu juga. Ditalkin sama Abah Anom, gue percaya punya pengaruh supranatural lah. Iya. Gitu, punya ditalkinnya sama Abah Anom nih, masuknya juga kesadaran jadi lebih dapet gitu. Emang gitu cing yang dirasain waktu ini gue percaya atau nggak percaya nih, Abah Anom itu selalu mimpiin gue sebelum gue datang ke oh iya kan sering nganterin ya? Iya, termasuk yang pertama. Belum pernah Abah Anom juga nggak kenal siapa Abah Anom saat itu. Orang jangkis mana mau kenal pesantren sih gitu. Nggak kenal, jadi kita juga nggak pernah tahu kapan ditalkin. Karena nggak ada jadwal tetapnya. Kapan ini. Jadi misalnya nih subuh ini ditalkin nih, malamnya gue tidur, nah itu mimpi tuh ada kakek-kakek bilang dia datang ke Suralaya gitu. Sama, belum pernah lihat mukanya segala macam, sampai sana oh ternyata yang gue mimpin Abah Anom gitu. Sama begitu gue pengen nganter anak-anak untuk talkin, malamnya gue dimimpin besok ke Suralaya ya gitu. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau ketemu langsung pernah ngobrol cing? Enggak lah, siapa gua kali. Siapa gua gitu, orang kan Abah Anom hadir di situ untuk talkin, kelar udah. Jadi cara ngobrolnya lewat mimpi ya? Iya, cuman ya dia nggak tahu dia mimpi gua apa enggak ya. Iya, maksudnya ada hal-hal yang di luar nalar lah. Iya. Tapi kalau diceritain, Abdul ngomong apa sih? Cuman gue yang ngerasain gitu, jadi nggak bisa lagi. Dan itu nggak sekali 2 kali, cing ya? Nggak sekali 2 kali. Karena gue lumayan sering, karena gue kan di situ hampir setahunan kalau nggak salah ada. Jadi termasuk sering
termasuk sering nganter ke Suralaya. Ngelihat begitu banyak antrian untuk ketemu Abah Anom, untuk diginiin doang ininya airnya. Bawa nih dulu nih. Iya, bawa air nih. Bawa air gitu, diginiin. Sama Abah dia bensin. Gituin dong, tak gitu. Ya. Kagak pakai ditiup-tiup. Kagak pakai, katanya Abah Anom itu semuanya udah berzikir sampai pori-porinya udah berzikir. Jadi kalau diginiin itu air bermuatan air zikir. Gini aja, ya? Itu bermuatan zikir itu kata penjelasannya gitu. Bener juga ya gitu. Banyak kisah-kisah Abah Anom yang gue dengar setelah itu. Kudanya berzikir. Gimana Cing? Kuda. Jadi pernah Inabah itu pengen ditutup. Inabah berapa pengen ditutup ya? Yang pengelola Inabah ini punya kuda. Iya. Punya kuda. Jadi pada saat dia memutuskan untuk menutup Inabah ini, paginya dia ke kandang kuda. Dan ke kandang kuda itu kudanya lagi melakukan gerakan zikir kepalanya. Itu udah urban legend kalau di anak-anak Inabah. Iya. Jadi, kudanya gini lah. Iya gitu. Gerak palanya itu kayak kita lagi zikir gitu. Iya. Sampai ditegor dia tuh sama siapanya gitu. Tuh kuda aja berzikir. Lo kok mau nutup majelis zikir lo gitu. Akhirnya tetap ada. Akhirnya jalan lagi. Banyak lah ininya kisah-kisah ininya yang di luar nalar lah gitu. Apalagi Cing, ada nggak? Kucingnya Abah Anom tuh kucingnya banyak kalau kita lagi apalagi pas ada gue doang ya. Pokoknya pas lagi gue di talkin tuh banyak kucing yang seliwara di dekat madrasah tuh. Nah itu ininya karena gue di Suralaya aja tuh sholat tuh jarang banget. Apakah itu masjid besarnya kan di sebelah sini rumahnya dah. Iya. Gak tahu itu rumah tempat tinggalnya atau untuk nerima tamunya dah gitu. Jadi di ruangan itu pada saat anak-anak Inabah lagi ini tuh ada kucing lah seliweran. Jadi kalau ada orang yang konsen sama kucingnya dicakar kayak gitu. Ada ini kucingnya dah. yang datang si santrinya si pasiennya gitu. Dan kalau itu mah gue lihat sendiri, tapi pas kebenaran aja dia nyakar atau gimana gitu ya. Asisten aja. Iya, tahu benar tahu enggak atau lagi kebenaran, tapi teman gue yang itu yang ngerasa dia dicakar karena gue waktu itu lagi mikir apaan gitu. Yang nggak tahu juga di bener-benerin atau di sangkut pautin atau memang seperti itu gitu. Cuma kalau lo udah ketemu sama Abah Anom, cerita Abah Anom apa aja menurut gue akan masuk akal. Emang apa Cing? Ya ada perasaan gimana kalau ketemu ketemu Abah Anom itu nggak usah apa. Gimana sih kita ketemu sama orang yang sudah yang 24 jam hidupnya berzikir gitu. Pasti ada sesuatu kalau kita ketemu Maulana. Gue pernah ketemu sama Maulana Syekh Hisham Kabani. Oh, Hisham Kabani. Di Naksabandi. Dia di Amerika kalau nggak salah. Datang ke sini. Itu orang yang mau, gue dibayat juga di situ. Oh, Oke. Itu orang yang mau bayat banyak banget. Gue sekali datang dapat, kan apa ya? Nggak masuk akal sebenarnya gitu. Mungkin ada orang ngantri jauh gitu. Iya, orang ngantri jauh gitu. Nah kalau gue mungkin karena gue kenal sama orang ininya ya, orang dekatnya akhirnya gue. Tapi kan itu kemudahan yang. Iya. Nggak setiap orang. Nggak setiap orang juga gitu. Nggak setiap orang juga yang ini gitu. Terus sampai ngobrol depan-depanan sama Maulana gitu. Minta nasihat segala macam gitu. Nggak semua orang juga bisa gitu. Nggak semua orang juga bisa ada di kemewahan itu gitu. Iya. Menurut gua karena itu nyambung ada. Dan itu mewah Cing. Mewah lah. Siapa? Lu pernah nggak saat ketemu? Belum. Ya iya. Dia. Iya. Mau nggak ketemu Maulana? Maulana? Belum. Mau sih. Mau. Ketemu Abah Anom nggak? Belum. Nah, kalau mimpi sih udah. Iya. Kemewahan yang nggak semua orang dapat. Nggak semua orang dapat. Dan gue dapat. Makanya apa ya namanya? Gue percaya akhirnya. Oh ini karena gue nyambung kali gue melakukan amalan-amalan Naksabandi juga pernah dulu melakukan gitu. Ya ada sambungan-sambungan itu gitu. Kalau diceritain sama bahkan ada anak Inabah yang juga ngerasa ngiri kalau nggak ditalkin sama Abah Anom gitu.
talkinnya sama wakil, wakil talkinnya. Kayaknya kurang greng gitu kalau TKN tuh yang talkin bukan Abah Anom. Saat itu gitu karena Abah Anomnya masih ada kan. Iya. Saat itu Abah Anomnya masih ada gitu. Jadi kalau yang talkin Abah Anom, kayaknya kemewahan lah pasti yakin. Siapa sih yang Ikhwan juga coba gini. Pasti ada rasa kemewahan. Wah, gue yang nalkin Abah Anom dibanding sama yang walaupun udah ada wakil ya, udah berijazah juga gitu. Jadi kemewahan yang hanya bisa dibanggakan dengan orang yang mempunyai pengalaman sama. Nikmatan rohani, Cing. Coba gue ngomong sama ini. Mewah apaan sih? nggak dapet feel-nya. Nggak dapet feel-nya gitu. Nggak dapet itu feel-nya gitu. Betapa ketemu aja, melihat orang itu aja udah sebuah kemewahan. Ngelihat aja udah sebuah kemewahan. Itu udah gue datang ke situ, itu dari Malaysia, dari Brunei, dari nunggu kita ditalkin. Udah nunggu, memang mungkin open house-nya habis subuh ya. Iya. Mungkin open house-nya Abah Anom itu habis subuh. Jadi jamaah-jamaah dari Asia Tenggara kan banyak tuh, itu TKN, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura gitu. Mereka nunggu anak Inaba dulu yang dikasih kesempatan untuk Inaba duluan justru ya? Iya, karena dia kan gak boleh lama-lama di luar, ntar kabur. Kira spesial. Ntar kabur ya. Tapi kan Iya. Kesempitan itu menjadi kesempatan. Iya, benar. Perhatiannya apa di situ ya? Iya, takut kabur aja kali gitu. Ya jadi ya kita tahu kok orang banyak yang nunggu. Ratusan yang nunggu kita gitu. Nunggu kita melakukan ini gitu. Jadi terasa mewahnya hingga kini. Gue aja juga. Hingga kini kalau ada orang ngomong TKN, gue ditalkin sama Abah Anom. Mahal. Kalau ngomongin Naksabandi, gue ditalkin sama Maulana. Gitu ininya. Ada apa ya? Kebanggaan yang nggak ada harga apa-apanya sama buat orang yang nggak mengalami gitu. Benar. Dunia mah nggak ada apa-apa, Cing. Nggak ada apaan ininya. Tapi kalau orang menjalankan tarekat ini disebut Maulana Hisam. Dan itu nggak ada teorinya, Cing ya? Nggak ada, nggak bisa lah temuin gimana caranya nih. Gue mau ketemu Maulana nih, sekarang nih masih hidup nih, Maulana Hisam. Gue mau ketemu ini belum tentu bisa lu. Belum tentu bisa. Dulu ini gue ke Amerika, dia ke sini belum tentu dapet. Iya sih, bener, Cing. Belum tentu dapet. Sama kalau kita mau pergi ke Suralaya mau ketemu Abah Anom, belum tentu dapet juga. Jodoh-jodohan. Ini Cing disuruh nganterin mulu ya? Iya. Dimimpiin mulu lagi. Iya, karena gue di Nabah dianggap ini karena gue paling tua saat itu paling tua. Terus paling aktif lah nanya-nanya ini gitu. Sampai gue di Nabah kalau ada pertandingan pingpong kampung situ gue diajak tuh cabutan sama si penjaganya, gue inget banget dah. Iya. Jadi emang salah satu pasien yang boleh keluar tuh gue. Boleh keluar gitu, keluar pintu gerbang itu gue. Karena yang lain tuh tidak ada kemewahan itu tuh. Gue bilang itu kemewahan loh. Cuman keluar pagar ngeliat jalanan 2 menit itu udah mewah banget di Nabah. Nggak semua orang bisa. Itu udah disebut piknik kita. Makan Indomie, ada waktunya itu di Nabah kita dikasih makan Indomie sore-sore. Sambil ngelihat jalanan, di depannya kan jalanan. Dikasih waktu 5 menit. Wah, itu udah mewah banget. Pulang dari situ masuk gerbang, wah ceritanya udah kayak pulang dari mana? Iya. Jadi kemewahan memang kemewahan itu secara rohani kita dapetin gitu. Walaupun secara ritual gue nggak melakukan apa-apa, ya zikir doang. Kalau ternyata di TKN itu ritualnya ada yang seperti ini, ya gue cuma melakukan zikirnya aja karena memang itu inti dari TKN katanya. Itu inti dari tarekat TKN. Gak macam-macam, hidup seperti biasa, ngobrol juga seperti biasa, nggak antum, nggak ana, ini gue lo aja ya. Tapi lo melakukan TKN ya lo udah bertasawuf kalau kata gue ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa lebih populer bagaimana tasawuf itu mendekatkan diri ke kehidupan sehari-hari. Lo nggak usah merubah apapun yang lo lakukan secara sehari-hari, tapi pada saat ada ritualnya, ya ini yang seperti ini. Diamalin gitu. Diamalin. Tapi tempatnya juga ada, karena belum terlalu populer di
masjid-masjid atau musola-musola, orang berzikir dengan ritual-ritual TQN. Dengan metode itu, Cing, ya? Dengan metode itu, gitu kan. Kita palingan Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam itu aja yang ini kan. Dan itu enggak di TQN ada, kita harus bertawasul dulu sebelum ini udah kelar baru kita zikir. Dan zikirnya aneh gerakannya. Karena emang enggak umum. Enggak umum. Padahal gitu. Kalau orang tahu, Cing, ya. Kalau orang tahu, dikasih tahu, ini lo akan dapat kenikmatannya kalau lo berzikirnya seperti ini, kalau lo berzikirnya benar, kalau lo berzikirnya khusyuk, menyediakan waktu memang untuk melakukan itu. Memang agak lama sih. Kan gini, Cing. Kalau pas lagi Cing bilang tadi semua tuh jadi mahal mewah, kan gak semua orang juga yang zikir ngerasain itu, Cing. Ngerasain zikir itu mahal gitu. Harusnya semua kayaknya. Itu kalau yang ini, Cing, kalau yang udah ditalkin kali ya. Tapi kalau yang belum kan orang masih ngerasa gersang aja tuh kayaknya. Ya. Gimana ya? Gue sih merasanya apa yang gue rasakan tuh udah dirasakan semua harusnya sama Iwan. Harusnya ya? Enggak di luar Iwan, Cing. Di luar Iwan mah. Kalau di luar Iwan ya karena dia juga nggak tahu. Iya, zikirnya kan orang bisa banyak, bisa baca lisan. Tapi kan dia nggak sampai ngerasain ini barang mewah, ini barang mahal gitu. Iya. Ya mungkin karena memang dia nggak ngerti juga, nggak tahu. Berarti penting nih, Cing. TQN maksudnya disebarluaskan, Cing. Ya iyalah. Kan namanya torekat kan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga juga. Torekatnya macam-macam gitu. Nah kalau tidak mau eksklusif ya harus inklusif, lo harus buka kesempatan orang datang ke sini untuk belajar, untuk apa namanya, untuk menjalankan syariatnya tanpa kan tasawuf kayaknya meninggalkan dunia sekarang nih. Kalau orang ngomong tasawuf, wah kayaknya dunia lo nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ini. Pindah ke ini deh, ke gunung. Kan nggak gitu kan? Iya nggak gitu. Nggak gitu, lo bisa jalan kehidupan lo seperti biasa, tapi ada waktu-waktu khusus disediakan lo untuk melakukan ritual ini, gitu. Dan semuanya juga ada apa namanya, ada dalilnya, ada sanadnya. Katanya kalau yang ngajarin talqin semua Rasul yang menalkin ya, kalau nggak salah ya. Zikir zohir itu diajarkan Rasul ke sahabatnya yang mana, zikir khafi demikian juga dilakukan oleh Rasul ke sahabat yang lain, gitu. Jadi ada dua-duanya sama benar, sanad, karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul ditalkin yang seperti itu, gitu. Kalau dijelaskan kayak gitu mungkin apa ya? Kalau menurut gue sekarang tasawuf itu harusnya membuka, lebih inklusif ya. Iya. Bukan ada orang tertarik terus mencari tahu sendiri gitu. Jadi lo akan tergerus sama zaman kalau gitu. Jadi kita harus ngelayani orang ya, Cing, ya. Iya, toh kuantitas tidak jadi masalah kan. Yang penting kualitas orang berzikirnya bagus. Yang penting kita menyediakan tempatnya, fasilitasnya, tampilkan tasawuf itu secara apa ya namanya, populer. Milenial, semua orang bisa, nggak nunggu harus jadi jangkis dulu untuk jadi Iwan. Nggak harus, jangan nunggu tua dulu. Jangan tua dulu untuk masuk ke tarekat. Dari muda juga bisa lo menjalankan hidup secara biasa aja, tapi ada sisi-sisi khusus yang lo jalani. Ini gue menyediakan tarekat ini, kan tarekat banyak kan. Ini TQN menyediakan ini, siapa tahu cocok dengan gaya hidupnya dia, dengan segala apa namanya hingar-bingar kehidupan dunianya. Ternyata dia butuh metode yang begini nih, metode yang seperti ini, gitu. Soalnya kalau kagak diiniin juga orang nggak tahu, Cing, ya. Nggak tahu, nggak dikenal orang nggak tahu ya. Nggak tahu kalau nggak dikenalin, tergerus jadinya, tergerus sama zaman gitu. Tergerus sama zaman. Inaba juga katanya juga udah mulai ini juga kan? Iya. Kena. Iya. Kalau dulu kan sistemnya MLM. Apaan tuh? Taunya dari orang dari orang ke orang, dari orang ke orang gitu. Gitu, nggak dikelola secara modern. Harusnya dikelola secara semodern mungkin gitu. Kalau enggak ya kita kalah sama yang lain lah. Iya benar. Orang padahal yang lain kita juga udah tahu benar itu ya. Iya padahal kita udah tahu benar lah, udah ketahuan gitu hasilnya. Iya, tinggal udah ketahuan itu hasilnya. Apa namanya di desain ya, desain. Iya, didesain secara modern bagaimana orang bisa kenal apa namanya
tarekat ini tanpa harus cari-cari, tahu-tahu bisa nongol di timelinenya dia atau segala macam gitu. Menembus Suralaya misalnya di Instagramnya gue juga baru follow beberapa ini. Oh ternyata ada komunitas. Ada komunitasnya gitu. Berarti udah berapa tahun? 23 tahun gue baru. Lama juga. Iya. Enggak. Ini teman-teman yang lain ada Cing yang TKN juga Cing? Enggak ada deh. Enggak tahu. Belum nemu ya. Belum nemu juga gitu. Belum nemu juga gitu. Cuma untuk beberapa orang yang menjalankan tasawuf apapun tarekatnya pasti akan saling ngerti bahwa ada kemewahan rohani yang kita rasakan saat menjalankan tasawuf. Tapi kan harus istiqomah. Kalau kayak gue aja udah lupa nih tawasul tuh gimana sih harusnya urut-urutannya tuh apa aja gitu. Khotaman udah nggak pernah dilakukan lagi setelah. Nanti buka TK News aja Cing. TK News. Buka apanya? TKnews.com. Ada tuh di website. Ada ya? Ada. Oh iya. Amaliyahnya itu boleh nanti data. Iya. Cing, ini lanjut episode 2 ya? Iya. Boleh langsung aja ya. Langsung aja ya.